Setiap hari, pria itu menyusuri jalanan kota besar sambil menjajakan alat medis yang dibawanya. Agar kebutuhan rumah tangganya terpenuhi, ia harus menjual minimal 2 alat setiap bulannya. Namun kenyataannya, menjual satu saja sudah sulit luar biasa. Suatu hari, muncul ide dalam benaknya untuk mencoba peruntungan sebagai pialang saham. Walau hanya lulusan SMA, ia selalu unggul dalam pelajaran matematika. Ia pun membagikan gagasan itu kepada istrinya, namun sang istri menganggapnya terlalu tak masuk akal. Perdebatan hebat pun terjadi di antara mereka. Meski tak didukung, pria itu tak goyah. Ia tetap mendaftar dan mengambil formulir pelatihan. Besoknya, ia pulang membawa 2 alat yang gagal ia jual. Artinya tak ada pemasukan hari itu. Kekecewaan istrinya pun semakin dalam. Masalah pun datang bertubi-tubi. Pemilik tempat tinggal menagih sewa. Akhirnya, pria itu menawarkan jasa mengecat sebagai ganti agar diberi waktu tambahan seminggu. Saat sedang mengecat, tiba-tiba polisi datang. Ia ditahan semalam karena menunggak banyak tilang. Keesokan harinya, ia berlari terburu-buru menuju wawancara kerja. Meski penampilannya tidak rapi, kejujuran dan semangatnya berhasil menyentuh hati pewawancara. Sayangnya, masa magang 3 bulan itu tidak memberikan gaji. Agar tetap bertahan, ia harus terus menjual peralatan medis yang tersisa. Tanpa diduga, sang istri akhirnya pergi meninggalkannya. Kini, hanya ia dan anaknya yang tersisa. Mereka pun pindah ke rumah sewa yang jauh lebih sederhana. Anaknya sempat kehilangan semangat bermain basket, merasa semua impiannya sia-sia. Namun sang ayah berkata pelan, "Jangan biarkan siapapun mengatakan kamu tak bisa melakukan sesuatu. Kalau kamu punya mimpi, kejarlah. Jangan berhenti." Kata-kata itu ditujukan untuk sang anak, namun sebenarnya juga untuk dirinya sendiri. Masa magang berjalan berat, tugas yang bertumpuk, tekanan dari atasan, dan persaingan yang ketat membuat hidupnya semakin sulit. Ia harus pintar-pintar mengatur waktu. Hari-hari melelahkan itu berlangsung selama 2 bulan lebih. Belum usai beban yang ditanggung, datang pula tagihan pajak yang membuat keuangan makin terpuruk. Namun dalam keputusasaan, ia menemukan kembali alat medis yang dulu sempat hilang. Ia membersihkannya dengan teliti. Namun sebelum berhasil menjualnya, ia dan anaknya diusir dari motel karena tak sanggup membayar sewa. Di malam hari yang dingin, mereka terpaksa duduk di stasiun kereta bawah tanah. Demi menghindari petugas, mereka bersembunyi di dalam toilet umum. Malam itu dipenuhi keputusasaan, dan untuk pertama kalinya, pria itu menangis. Agar punya tempat berteduh, ia mengajak anaknya ke gereja yang menyediakan tempat penampungan. Hingga suatu hari, lampu alat medis yang ia rawat kembali menyala dan berhasil terjual. Ia dan anaknya perlahan bangkit dan pindah ke tempat tinggal yang lebih layak. Pada hari terakhir masa magangnya, ia berhasil mencetak 31 kontrak, dan saat mendengar dirinya resmi diterima bekerja, matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Langkah kakinya keluar dari kantor terasa ringan, seperti beban hidupnya mulai terangkat. Jangan tunggu semuanya sempurna untuk mulai berjuang, karena kesempurnaan datang dari perjuangan. Selama kamu belum menyerah, kamu belum kalah. Hidup memang tak pernah mudah, namun pada akhirnya, ia akan berpihak kepada mereka yang bersungguh-sungguh dan pantang menyerah.